Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Ustaz. Antum gimana, Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Ustaz, Ana ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Mungkin antum bisa berikan penjelasan kepada Ana yang berhubungan dengan tawakal, Ustaz. Artinya ada tawakal dan ada ikhtiar, Ustaz. Bagaimana, apakah ini harus mana duluan, apakah berikhtiar duluan baru tawakal atau bagaimana, Ustaz? Pertanyaan yang baik Bang Dung. Sebenarnya ikhtiar dan tawakal dua perkara yang tidak bisa dibeda-bedakan. Adapun persangkaan orang yang menyatakan atau menyangka bahwasanya tawakal sendiri, ikhtiar sendiri, ini merupakan persangkaan yang keliru. Karena sebenarnya ikhtiar atau dalam bahasa kita usaha, ya, kita bahasakan dengan ikhtiar, usaha itu merupakan bagian dari tawakal. Jadi tawakal itu terdiri atas dua rukun. Yang pertama adalah berdoa, menyerahkan urusan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Yang kedua usaha. Tidak dikatakan tawakal kecuali menggabungkan dua perkara ini. Jadi jangan dibayangkan bahwasanya tawakal sendiri, ikhtiar sendiri. Ini cara menggambarkan yang keliru. Tawakal dan ikhtiar ikhtiar dan menyerahkan urusan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Inilah dua rukun, inilah merupakan bagian daripada tawakal. Oleh karenanya kita lihat Nabi SAW tidak pernah memisahkan antara berusaha dan berdoa. Contohnya seperti hadis Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kata Nabi SAW, semangatlah engkau dalam meraih apa yang bermanfaat bagi engkau, baik urusan dunia maupun urusan agama. Bersemangat, kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat waw. Waw dalam bahasa Arab artinya dan, artinya tergabungkan antara usaha dan berdoa, isti'anah kepada Allah dan usaha. Contohnya juga tatkala ada seorang sahabat menemui Nabi SAW. Kemudian sahabat tersebut meletakkan ontanya di luar masjid. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, utlikuha wa atawakkal ala Allah. Ya Rasulullah, aku lepaskan onta ini kemudian aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, la, salah, bukan demikian. Iqilha wa tawakkal ala Allah. Ikat ontamu dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu terbangun di atas dua perkara yang tidak mungkin terpisahkan, yaitu antara ikhtiar berusaha dan berdoa dan beristi'anah minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan salah satu dari dua rukun ini tidak terpenuhi, maka itu bukan tawakal yang benar, tapi tawakal yang keliru. Lanjut, Ustaz, masalah hubungan antara tawakal tadi dengan isti'anah dengan hubungan dengan hadis burung, Ustaz. Bukankah dikatakan sebagian orang berprasangka seperti burung itu bahwa asal bertawakal pasti akan mendapat tanpa ikhtiar gitu. Oh iya. Karena tawakal pada Allah, menyerahkan hanya kepada Allah, insya Allah kita akan. Ya, artinya sebagian orang mengatakan kita kalau tidak dapat rezeki karena kurang yakin kepada Allah. Tapi kalau kita yakin seperti burung, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Itu hadis yang masyhur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang dalam keadaan perut kenyang. Justru hadis ini membantah pemahaman seperti demikian. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian bertawakal sebagaimana burung. Lihatlah burung, bagaimana tawakalnya burung? Burung apakah dia cuma hinggap di pohon tidak pergi? Dia pergi, bahkan dia bangun di pagi hari, bahkan sebelum subuh dia sudah lincah meloncat dari satu ranting ke ranting yang lain. Kemudian kita tatkala keluar ingin sholat subuh, kita sudah mendengar siulan-siulan burung, cerianya burung. Kemudian dia di pagi hari dia berterbang mungkin puluhan kilometer. Lihat bagaimana ikhtiarnya burung. Ya, justru sebenarnya hadis ini bantahan kepada mereka. Karena burung luar biasa. Burung bukanlah manusia. Burung bukan makhluk yang berakal. Dia tidak berakal sebagaimana manusia. Tetapi secara fitrahnya Allah bukan buatkan fitrah kepada burung. Kalau ingin mendapatkan rezeki, maka harus berjalan dengan jauh, harus berusaha. Maka burung pun terbang dengan jarak yang puluhan kilometer dalam keadaan perut kosong. Dia merasa punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kemudian dia pergi begitu jauh. Tatkala dia pulang, dia sudah membawa rezeki buat dirinya, dia sudah kenyang dan dia juga bawa rezeki buat anak-anaknya. Ini tawakal yang benar seperti ini. Lantas bagaimana orang berdalil dengan hadis ini di sebuah hari kemudian tidak bangun, hanya kemudian di rumah saja tidur pagi dia harusnya malu sama burung. Burung yang tidak berakal saja secara fitrahnya tahu bahwasanya orang kalau sesuatu kalau ingin mendapat rezeki maka harus berusaha. Sehingga burung di pagi hari sudah begitu ceria, sementara orang ini dia malas-malasan, bagaimana dia mau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa tolong, Ustaz. Ya, sama Bang. Ya, terima kasih. Salam.